dan pada akhirnya nanti ditutupnya, dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus. Berarti kalau begitu yang nomor 2 tanggal berapa? Iya betul, tanggal 18 Agustus gitu ya. Lahirnya PPKI yang dalam bahasa saya itu Maret.com ya, bahasa Jepang gitu, disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Oke, ketika nih pada sejarahnya gini, berawal dari dibubarkannya siapa? Iya betul, BPUPKI. BPUPKI yaitu pada tanggal berapa? 7 Agustus 1945. Maka dibentuklah PPKI gitu ya. Mac di sini aja biar disingkat gitu, Pak. Dibentuklah PPKI, ini ketinggalan. Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diketuai oleh, nih ketuanya kalau mau tahu nih, ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Dan penasihatnya nih, penasihat ini dibentuk tanpa sepengetahuan Jepang, tapi ya karena ini penasihat ini merupakan bagian dari anggota PKI yang tidak diketahui oleh Jepang. Siapa itu? Ahmad Subarjo. Subarjo gitu kawan-kawan. Yang pada awal mulanya nih mereka itu terdiri dari 21 anggota. Pada awal mulanya terdiri dari 21 anggota. PPKI itu maksudnya di sini PPKI terdiri dari 21 anggota. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang ya, ditambah lagi 6 orang. 6 orang without Jepang gitu, tanpa sepengetahuan Jepang gitu ya, without Jepang gitu maksudnya, tanpa Jepang, maksudnya tanpa Jepang ini tanpa sepengetahuan Jepang. 21 anggota ini termasuk Insinyur Soekarno ya, ketua dan wakil ketua. Jadi ada 21 anggota termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi anggota di sini ditambah, berarti kalau lebih jelasnya 19 anggota ya. Yaitu atau 20 anggota berarti. Ketuanya 1, yang wakil 1 ya gitu ya. Jadi 19 anggota yang murni sebagai anggota itu, dan yang lainnya bertindak sebagai ketua dan sebagai wakil ketua, itu Muhammad Hatta gitu kawan-kawan ya. Kemudian 6 orang. 6 orang itu diantaranya ini Ahmad Subarjo. Nanti kita akan cari tahu siapa 6 orang itu ya. Kemudian nih PPKI ini yang dibentuk tanggal 7 Agustus ini disahkan. PPKI disahkan, diresmikan lah bahasanya ya, biar enak, diresmikan pada tanggal berapa? 9 Agustus 1945 oleh siapa? Oleh Jenderal Terauchi. Oleh Jenderal Terauchi di kota Saigon, di mana? Vietnam gitu ya, Saigon, Vietnam. Oke, itu sejarahnya tuh. Kemudian nih perlu kita ketahui yang 6 orang ini tadi, 6 orang tambahan, 6 orang tambahan anggota gitu ya. Anggota yang tanpa sepengetahuan Jepang itu diantaranya adalah nih, 1 Ahmad Subarjo nih, yang jadi penasihat itu Ahmad Subarjo, Subardejo di sini. Kemudian Sayuti Melik. Yang kedua, yang ketiga itu Ki Hajar Dewantara. Dewantara baru 3 nih. Yang keempat ada Wiranata Kusuma. Koe Soema gitu namanya. Kemudian Kasman Singo di Mejo. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah Iwa Kusuma Sumantri. Iwa Kusuma Koe Soe lagi Sumantri gitu kawan-kawan ya. Silahkan selamat mengingat gitu ya. Kalau seperti ini, ditulisnya seperti ini itu kan sulit untuk kita mengingatnya ya. Terlebih lagi nanti kalau misalkan akan keluar di soal
di soalnya gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, nanti jangan khawatir kawan-kawan, ada cara cepatnya untuk kita mengingat ini, depasnya. Lagi-lagi depas gitu ya. Nah, karena kalau kita ingat seperti ini, bisa saja kita ingat, bisa saja kita hafal, tapi nanti belum akan tertukar dengan panitia kecil, panitia 7 itu ada, belum lagi tertukar dengan panitia 8, panitia 9 gitu kan ya. Belum lagi dengan BPUPKI. Pusingan kayak gitu ya. Maka ada cara mudah untuk kita mengingatnya. Depasnya apa? Nah, kawan-kawan, untuk mengingat nama-nama anggota yang ditambahkan sebanyak 6 orang tanpa sepenohon Jepang ini, cukup kawan-kawan ingat sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Suti. Suti apa Suti? Suti Hajar. Oh, Suti Hajar. Suti Hajar si Wawira. Gitu maksudnya ya. Suti Hajar si Wawira gitu. Suti, oh berarti sunya adalah Subarjo. Ti maksudnya ti di sini adalah Sayuti, Sayuti gitu, Sayuti. Hajar ya Ki Hajar Dewantara. Si, nah si di sini siapa? Singo di mejo, Singo di mejo. Wah di sini siapa? Iwa Kusuma Wira, ya Wiranata gitu kawan-kawan ya. Wiranata ada 6 nggak sih? Coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ulangi. Subarjo, Ti Sayuti, Hajar Ki Hajar, si Singo di mejo, Iwa Wira, Wiranata Kusuma gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kita mengingat nama anggota yang ditambahkan tanpa sepenohon Jepang ini, cukup kita ingat sebuah kalimat Suti Hajar si Iwa Wira gitu kawan. Ansen, jiji, sedih, mantap. Kalau mantap lanjut. Nah itu ya mengenai sejarah lahirnya PPK ini. Kemudian nih perlu kita ketahui juga bahwa PPKI melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama nih, kita mulai dari sidang pertama. Sidang ke-1 itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Kalau mau tahu di mana tempatnya, di Gedung Kesenian Jakarta gitu kan. Adapun hasil dari sidang ke-1 ini diantaranya hasilnya apa saja nih? Mengesahkan undang-undang dasar 1945. Yang kedua nih, dalam sidang itu juga dilangsungkan pemilihan ya. Jadi memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, wakilnya. Itu hasil sidang yang pertama. Yang ketiga nih, yaitu membentuk komite nasional. Untuk apa? Untuk membantu tugas presiden, membantu sementara gitu ya. Ini sifatnya sementara, untuk membantu sementara tugas presiden ya, tugas presiden sebelum dibentuknya apa? Sebelum dibentuknya MPR. Karena belum dibentuk ya saat itu, dibentuknya MPR dan DPR gitu kawan-kawan ya. Jadi ini hasil sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian berikutnya sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Hasilnya apa? Hasilnya berupa yaitu dibentuknya atau membentuk 12 departemen. 12 kementerian lah. 12 kementerian. Dan 4 menteri negara. Saat itu ya. Kemudian yang kedua menetapkan pembagian wilayah. Jadi hasil sidang yang kedua tanggal 11 Agustus itu adalah menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya gitu. Menunjuk gubernurnya. Itu hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945.
Kemudian yang ketiga, nih sidang yang ketiga, kemudian di beberapa buku juga dikatakan bahwa di sidang kedua ini juga diputuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. Jadi diputuskannya di beberapa buku referensi yang lain juga ditemukan bahwa di sini dihasilkan atau diputuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk, segera dibentuk kayak gitu ya. Itu hasil sidang yang kedua diantaranya. Kemudian sidang yang ketiga ini di beberapa literasi, di beberapa referensi mungkin kawan-kawan menemukan bahwa PPK itu terdiri dari 3 kali sidang. Namun di beberapa referensi yang lain, kawan-kawan silahkan cek lagi gitu ya, itu sebetulnya ada 4 kali sidang. Nah, sidang yang ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus nih, 20 Agustus tahun 1945. Di mana di sini PPKI itu membahas kalau mau tulis boleh, membahas tentang badan penolong keluarga korban. Korban apa? Perang dong, bukan korban tsunami ya. Bukan korban perang ya, bukan korban tsunami, maksudnya korban perang gitu. Membahas tentang badan penolong keluarga korban perang gitu. Dan di sidang ini juga menghasilkan 8 pasal ketentuan. 8 pasal ketentuan menghasilkan 8 pasal ketentuan, salah satunya itu 2 pasal berisi tentang apa? Pembentukan badan keamanan rakyat, atau yang disingkat BKR, Badan Keamanan Rakyat gitu kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya PPK itu melakukan 3 kali sidang. Sidang pertama tanggal 18 Agustus, sidang yang kedua 11 Agustus 45, dan sidang ketiga 20 Agustus 45. Kemudian sidang yang keempat nih, kita pindah aja yang baru halamannya ya. Sidang keempat nih, tulis di sini yang keempat. Sidang keempat kapan? Yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Adapun hasil dari sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 ini diantaranya adalah 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia gitu kawan-kawan ya, Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, kayak gitu ya. And then yang ketiga, membentuk juga Badan Keamanan Rakyat, karena sebelumnya telah ditetapkan ya pada sidang sebelumnya, di sidang ketiga baru penetapan saja, baru diputuskan untuk dibentuk Badan Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat. Nah, dibentuklah pada sidang yang keempat. Jadi pembentukan BKR itu pada sidang keempat, namun diputuskan pada akhirnya selesailah tugas PPKI sampai tanggal 20 Agustus ini. Jadi PPK itu selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 Agustus, namun baru dibubarkan. Nah, dibubarkannya PPKI finish gitu ya, finishnya tanggal 22 Agustus. Setelah sidang yang keempat, finish 22 Agustus tahun 1900 Agustus gitu ya, Agustus 1945. Namun nanti PPKI maksudnya gitu, dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat gitu kawan-kawan ya. Jadi ternyata sekarang kita tahu bahwa PPKI itu dibubarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, dan pada tanggal 23 Agustusnya, ini sebagai wawasan tambahan lagi, pada tanggal 23 Agustusnya tahun 1945, Insinyur Soekarno
dalam sambutannya, dalam pidatonya mengumumkan tentang berdirinya 3 badan baru, di antaranya yaitu KNI, Komite Nasional Indonesia, kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, dan satu lagi adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. Dan terakhir nih kawan-kawan, tadi ada yang lupa, tugas utama PPKI, tugas utama PPKI itu ya sesuai namanya. Namanya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berarti untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu kawan-kawan. Ya, Anisen, Jiji, steady, mantap gitu ya. Kalau mantap, kita sekarang coba jawab soal yang tadi sudah diberikan. Oke, come back again gitu ya. Nih, berikut adalah nama-nama anggota PPKI yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang adalah kecuali bla bla bla. Nah, tadi kan kalau kita mengingat satu persatu kan sulit ya. Tadi sudah diberikan depasnya untuk kita mengingatnya. Apalagi karena di sini ditanyakan yang kecuali, berarti di sini ada 4. Karena 5 option berarti ada 4. Ada 4 anggota yang benar gitu. Yang mana yang salah? Nah, kan susah ya kalau kita ingat satu-satu. Maka ada cara cepatnya. Tadi sudah dikatakan bahwa cara cepatnya mana? Coba cek lagi gimana. Suti Hajar Siwa Wawira. Kita ingat lagi itu. Suti Hajar Wawira gitu kawan-kawan ya. Suti Hajar Siwa Subarjo. Ada nggak Subarjo? Oh ada ternyata nih. Sayuti Melik, ada Sayuti tuh. Hajar, enak nih, Hajar ada kan, bener ini juga berarti. Wiranata, ini yang terakhir Wira, berarti otomatis dong yang bukan nih pasti yang gitu kawan-kawan ya. Sayuti, Subarjo, Sayuti, Hajar, Ki Hajar Watara, Singo di Mejo, Iwa, Wiranata, Kusuma gitu kawan-kawannya. Jadi Suti Hajar Wira gitu. Ya, Iciji, seri-seri mantap ya. Kalau mantap lanjut soal nomor 2. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal, ya tadi kan sudah dibahas ya bahwa sidang PPKI yang pertama itu PPKI ini ada 4 kali sidang kan. Awas, yang mungkin dalam referensi lain ada 3 sidang, padahal yang sebetulnya ada 4 kali sidang. Sidang ke-1, sidang ke-2, sidang ke-3, dan sidang ke-4. Ada masing-masing hasilnya. Sidang ke-1 tanggal berapa? Iya betul, dimulai tanggal 18 pada saat disahkannya Pancasila itu tuh, ingat ke sana ya, disahkan Pancasila kan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian ya, ini yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus. Kemudian yang ketiga itu tanggal 20 Agustus, 18, 19, 20, dan terakhir 22 Agustus. Jadi berakhirnya nih, dan pada akhirnya nanti ditutupnya, dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus. Berarti kalau begitu yang nomor 2 tanggal berapa? Iya betul, tanggal 18 Agustus gitu ya. Yang ketiga, PPKI dibentuk pada tanggal, kalau dibentuknya tadi pada tanggal 7 Agustus, dibentuk tanggal 7 Agustus, lalu diresmikan tanggal berapa? Iya betul, tanggal 9 Agustus oleh Jenderal Jepang ya, bernama Terauchi.